Apabila teman-teman membuka websitenya penerimaan.polri.go.id, maka untuk Bintara Polri dan Taruna Akpol sudah dibuka pendaftarannya. Pada video ini saya akan membahas mengenai Bintara Polri. Di sini ada Bintara PTU, Bakomsus Polair, Bakomsus TI, Bakomsus Musik, Bintara Brimob, Bakomsus Tenaga Kesehatan, Bakomsus Labfor, Bakomsus Logistik. Di sini juga ada waktu pendaftarannya, yaitu dari tanggal 31 Maret sampai dengan 11 April tahun 2022. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas mengenai tata cara melakukan verifikasi pada Polres maupun Polda setempat untuk penerimaan Bintara Terpadu gelombang kedua tahun 2022. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai cara melakukan verifikasi pada Polres maupun Polda setempat, bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman semuanya, ketika teman-teman mengetahui untuk waktu pendaftarannya sudah dibuka, maka teman-teman perlu melihat panduan melakukan verifikasi pada Polres maupun Polda setempat. Artinya, jika teman-teman mengetahui tanggal pendaftarannya sekian, maka teman-teman melakukan verifikasi pada Polres dan Polda ialah sesuai dengan penjadwalannya. Seperti apa? Di sini saya akan tunjukkan berdasarkan keputusan Kepala Negara, keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang pada halaman 11 mengenai tata cara verifikasi di Polres maupun Polda setempat. Yang pertama, teman-teman pendaftar perlu melakukan verifikasi secara offline. Yang pertama ialah verifikasi offline di setiap harinya dilaksanakan pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, pendaftar harus datang sendiri. Artinya untuk teman-teman tidak boleh diwakilkan datang ke Polres atau Polda, yaitu dengan membawa dan menyerahkan hasil cetak form registrasi online serta berkas administrasi. Jadi teman-teman, alurnya ialah teman-teman silahkan lakukan registrasi secara online. Setelah melakukan registrasi secara online, maka teman-teman melengkapi berkas administrasi. Berkas administrasi yang diperlukan seperti yang saya jelaskan pada video saya sebelumnya, itu sudah ada juga. Nah, ketika teman-teman sudah datang dan tidak boleh diwakilkan, teman-teman membawa berkas administrasi dan form registrasi online. Setelah itu, pendaftar melakukan perekaman wajah atau face recognition yang dibantu oleh operator. Terus yang selanjutnya, pendaftar membawa berkas administrasi asli maupun fotokopi rangkap 2. Apa saja berkas asli dan fotokopinya? Yang pertama ialah kartu tanda penduduk atau KTP, asli dan fotokopi. Yang kedua, asli kartu keluarga dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat. Untuk kartu keluarga yang sudah ada barcode-nya tidak perlu dilegalisir. Jadi teman-teman untuk kartu keluarga ini dibawa ya teman-teman yang asli. Kalau teman-teman kartu keluarganya belum ada barcode, maka perlu dilegalisir. Apabila kakak teman-teman sudah ada barcode-nya, maka tidak perlu dilegalisir Dinas Dukcapil. Yang ketiga, yaitu asli akte kelahiran dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat. Dan untuk akte yang sudah ada barcode-nya, maka tidak perlu dilegalisir juga. Jadi untuk teman-teman ya aktenya belum ada barcode-nya, silahkan ke Disdukcapil minta legalisir. Poin yang selanjutnya ialah ijazah asli, yaitu dari mulai SD, SMP, SMA sederajat maupun MA ataupun SMK. Bagi ijazahnya yang sudah menggunakan barcode, tidak perlu dilegalisir.
dan transkrip nilai serta fotokopi yang dilegalisir oleh sekolah atau perguruan tinggi yang menerbitkan. Jadi teman-teman semuanya, untuk ijazah ini apabila ijazah teman-teman sudah ada barcode-nya, maka tidak perlu dilegalisir. Namun apabila ijazah teman-teman belum ada barcode, maka dilegalisir. Teman-teman juga perlu menyertakan transkrip nilai, fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir oleh sekolah maupun perguruan tinggi yang menerbitkan. Poin yang selanjutnya ialah surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres setempat dan fotokopi yang dilegalisir. Artinya teman-teman semuanya membawa SKCK asli dan SKCK fotokopi yang sudah dilegalisir. Poin yang selanjutnya ialah pas foto berwarna 4x6 ukurannya dengan latar belakang warna kuning sebanyak 10 lembar. Jadi siapkan foto 4x6 warnanya kuning, latar belakangnya atau backgroundnya sebanyak 10 lembar. Poin yang selanjutnya yaitu surat persetujuan orang tua wali. Nah, ini sudah ada ya teman-teman di websitenya penerimaan, formatnya sudah ada, ini asli dan fotokopi. Yang selanjutnya surat permohonan menjadi anggota Polri ditulis tangan. Nah, ini juga sudah saya infokan pada video saya sebelumnya, ada di websitenya penerimaanpolri.go.id. Yang selanjutnya, surat pernyataan belum pernah menikah secara hukum positif dan hukum agama dan hukum adat. Formatnya juga sudah ada ya teman-teman. Terus daftar riwayat hidup, yaitu hasil cetak form registrasi pada saat pendaftaran online dan foto kopi. Nah, daftar riwayat hidup ini berdasarkan hasil cetak form registrasi saat pendaftaran online yang asli dan nanti silakan difotokopi. Terus yang selanjutnya surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri. Ini diunduh juga di websitenya penerimaan Polri kemarin ya. Terus surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain. Juga sudah ada formatnya. Surat pernyataan orang tua ataupun wali untuk memberikan keterangan dan dokumen yang sebenarnya. Formnya juga sudah ada. Bagi teman-teman nanti yang membutuhkan formnya, nanti link downloadnya akan saya sertakan pada deskripsi box video ini atau di kolom komentar. Silahkan nanti dicek ya teman-teman. Terus yang selanjutnya surat pernyataan peserta atau orang tua wali untuk tidak melakukan KKN dan gunakan sponsorship, formatnya ada di pemunduhan. Terus surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan undang-undang, ini sudah ada juga di formatnya. Terus surat pernyataan tidak melakukan perbuatan melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum, formatnya juga sudah ada. Nah, ini tadi mengenai berkas yang perlu teman-teman siapkan ketika melakukan verifikasi di Polres maupun Polda setempat. Kalau sudah, maka selanjutnya pendaftar melaksanakan pengukuran tinggi dan berat badan dengan alat ukur yang sudah ditera. Terus setelah itu, peserta yang dinyatakan lengkap menyerahkan administrasi pendaftaran, poin 7 huruf E, dan telah melakukan pengukuran tinggi badan, selanjutnya diberikan nomor ujian oleh panitia daerah. Verifikasi offline. Nah, ini teman-teman ketika sudah memberikan berkas nih, poin 7 ya, poin 7E sudah memberikan berkas, setelah itu, oke, kita cek poin 7 huruf E. Nah ini ya, maksudnya sudah memberikan berkas asli dan fotokopi sudah lengkap dan sudah melakukan pendaftaran online dan pengukuran tinggi badan dan melakukan verifikasi offline tadi di Polres maupun Polda, maka nanti teman-teman akan memperoleh nomor ujian dari panitia yang akan digunakan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi. Yang selanjutnya, dalam rangka mewujudkan prinsip penerimaan terpadu Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2022 yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, panitia terpadu Bintara Polri gelombang 2 pada tahap seleksi melibatkan pengawas internal ya, dan melibatkan pengawas eksternal untuk menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan setiap tahap.
depan. Terus yang selanjutnya melibatkan outsourcing yang profesional di bidangnya seperti ID setempat, Diknas setempat, Kanwil Kemenak setempat, Disduk Capil setempat, HIM PSI setempat, dan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan. Pimpinan Polri akan menindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku kepada siapapun yang melakukan penyimpangan dan dalam penyelenggaraan penerimaan terpadu Bintara Polri tahun anggaran 2020. Dan proses penerimaan mempedomani protokol kesehatan COVID-19. Maka dari itu, untuk mengantisipasi COVID-19 menyebar, maka seluruh peserta mengikuti seleksi Bintara gelombang 2 tahun 2022 untuk tingkat daerah diwajibkan membawa hasil rapid test antigen COVID-19 dengan hasil positif dan menunjukkan bukti vaksin COVID-19 minimal ialah dosis kedua pada setiap tahapan seleksi. Apabila tidak membawa atau tidak bisa menunjukkan, maka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Jadi teman-teman pendaftar, selain mempersiapkan berkas dan melakukan pendaftaran online, ketika melakukan verifikasi offline itu, teman-teman juga harus membawa bukti vaksin COVID-19 minimal dosis 2 pada setiap tahapan seleksi. Dan teman-teman juga membawa hasil rapid antigen COVID-19 dengan keterangan negatif. Apabila teman-teman ketika datang melakukan verifikasi offline tidak membawa bukti vaksin ataupun tidak membawa hasil rapid, maka teman-teman dinyatakan tidak memenuhi syarat. Terus, yang selanjutnya apabila terdapat calon siswa yang akan melaksanakan Diktuk Bintara Polri gelombang 2 tahun 2022, pada saat berangkat ke tempat pendidikan dengan hasil rapid test antigen positif, maka akan dilakukan isolasi mandiri sampai dinyatakan negatif. Kemudian mengikuti sesuai protokol kesehatan. Jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan saya mengenai cara teman-teman melakukan verifikasi cara teman-teman melakukan verifikasi offline atau verifikasi di Polres atau Polda setempat untuk pendaftaran terpadu Bintara Polri gelombang 2 tahun 2022, yaitu dari tanggal 31 Maret sampai tanggal 11 April tahun 2022. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.